Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Persatuan Nurul Huda kepada Romo Kiai Haji Agus Misbahul Munir MA Al-Hafidh, persilahkan. Pada yang terhormat Ustazah dipersilahkan untuk berdiri. Pada santri putri Nurul Huda dipersilahkan untuk mengangkat kursi Ustazah ke atas pentas utama. Pada yang terhormat Ustazah Taska Nurul Huda dipersilahkan naik ke pentas utama. Tambah kursi 2 untuk Mas Satori dengan untuk Umi Atin Najihah. Mas Satori, monggo Mas. Di paling timur. Kepada Bapak Ibu wali siswa yang Allah anugerahkan kesabaran, tidak melurut dan tidak pulang awal, supaya dapat untuk mendampingi putrinya atau putranya di tempat duduknya. Sekali lagi, pada Bapak Ibu yang ada di sini, anak-anaknya mohon dipanggil, didudukkan dulu di tempatnya, sehingga saya dapat melihat mana anak yang masih bersama ibunya atau yang tidak bersama ibunya. Mas operator, silahkan untuk dibunyikan. Sekali lagi pada Bapak Ibu untuk lebih merapat ke depan. Allahumma gfirli. Yang di belakang silahkan ke depan. Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang mencintai putra putrinya untuk mendampingi wisuda dan naik sampai ke pentas utama. Acara yang seperti ini ada yang terencana dan direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Allah, Tuhan yang maha memperhatikan ketulusan dan keikhlasan hambanya. Siapa di antara wali santri atau wali siswa yang paling ikhlas dalam menyerahkan putra putrinya di Persada Nurul Huda, tepatnya di Taska Nurul Huda, hanya Allah, Tuhan yang maha tahu. Maka kita doakan yang pulang awal sebelum majlis ini selesai, semoga selamat sampai di rumahnya. Adab adalah di atas ilmu. Kewajiban untuk menuntut ilmu adalah semua orang Islam, baik lelaki maupun perempuan. Tapi di atas ilmu adalah adab. Wahai ayah, ibu, wali siswa Taska Nurul Huda yang telah mendampingi putra-putrinya berada di tempat duduknya, pandang dan perhatikan bahwa putra-putri panjenengan itu yang akan meneruskan perjalanan hidup kedua orang tuanya. Bisa juga yang ayah ibunya dagang, nanti anaknya menjadi pedagang.
Bisa juga yang ayah ibunya petani, nanti anaknya jadi petani. Bisa juga yang ayah atau ibunya merantau ke luar negeri, mungkinkah ada keinginan anak-anak kita juga seperti itu? Inilah renungan bersama nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji adalah milik Allah yang mengubah siang menjadi malam, yang mengubah malam menjadi siang, yang menghidupkan segala yang hidup dan yang menggerakkan segala yang bergerak. Darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Tidak lupa salam dan solawat kita aturkan ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang dimuliakan, yang disepuhkan Simbah Romo Kiai Haji Abdul Muhid Ahmad beserta ibu. Yang dihormati dan yang terhormat Umi Atin Najiha beserta Ustazah Taska Nurul Huda. Yang dihormati wali siswa Taska Nurul Huda, yang disayangi, yang dikasihi, yang selalu berada dalam doa ayah bunda, doa Ustazah Taska, adik-adik, anak-anak, siswa-siswi Taska Nurul Huda yang berbahagia. Dalam kesempatan siang hari ini, tidak lebih dari 10 menit untuk kita khidmat bersama-sama di dalam majelis ini. Yang pertama, atas nama Ketua Yayasan Persada Nurul Huda, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan ustazah-ustazah yang mengajar, yang mendidik, yang mengasuh dengan sabarnya, dengan telatennya, dengan tekunnya di Taska Nurul Huda. Juga terima kasih kepada ayah bunda yang telah memberikan kepercayaan untuk menitipkan putra-putrinya di Taska Nurul Huda. Dan pada tahun ini sebagian dari siswa Taska Nurul Huda akan meninggalkan Taska Nurul Huda menuju ke jenjang berikutnya, ke sekolah dasar 6 tahun dalam pendidikan formal kita di Indonesia. Tidak lupa juga pada semua yang terlibat dalam acara wisuda dan pelepasan siswa Taska, dari teman-teman audio, teman-teman dokumentasi, lebih-lebih lagi pada Mas Satori dengan sabarnya mengajar drum band, mengajar seni di Taska Nurul Huda. Semoga balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Jazakumullah khairan wa ahsanal jaza. Yang kedua, indahnya manusia itu ada benar dan ada salahnya. Sebagaimana yang telah disaksikan ketika anak-anak kita menampilkan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Ada salah, ada tidak tepatnya, itu adalah indah. Karena tidak ada di dunia ini benar semua.
akan menjadi benar melalui jalan salah terlebih dulu. Maka adalah selayaknya saya mewakili dari pihak Yayasan Persada Nurul Huda. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan, pasti ada kekhilafan. Baik itu ucapan, baik itu pandangan, baik itu perasaan. Atas nama Yayasan Persada Nurul Huda, kami minta maaf kepada para ustazah, juga kepada wali santri dan juga kepada siswa-siswi. Yang ketiga, acara wisuda dan pelepasan seperti ini di dalam media sosial telah dikritik. Salah satunya yang mengkritik adalah Bapak Deddy Mulyadi. KDM mengkritik bahwa apakah semestinya harus membuat seperti ini. Bu, belanja atau iuran yang jenengan keluarkan untuk majelis seperti ini, jenengan getun napa seneng? Seneng napa getun? Maka Kang Deddy Mulyadi dalam kritikannya ada benarnya, tapi tidak bisa untuk menghalang kepuasan wali siswa dalam majelis yang diadakan, baik di tingkat TK, di tingkat SD, di tingkat SMP, maupun di tingkat SMA dan universitas. Karena dunia sudah seperti yang harus kita hadapi. Namun dalam penghematan, maka Taska Nurul Huda bergabung dengan Thariqah Saziliyah, juga bergabung dengan Pondok Pesantren Nurul Huda dalam majelis ini. Saya memperhatikan dari pagi kehadiran wali siswa dan siswa-siswi Taska Nurul Huda. Jumlah kursi kalih jumlah tamu kathah pundi? Kathah pundi Bu? Kathah kursine apa kathah tamune? Kathah kursine. Karena ini bukan hanya menyiapkan untuk Bapak Ibu saja. Masih ada 2 lagi acara yang akan mengiringi di belakangnya. Untuk besok adalah acara Haul Saziliyah beserta jamaah Thariqah Saziliyah di Pondok Pesantren Nurul Huda, dan sore ini sudah bertukar corak dan wajahnya. Hari Senin masih ada lagi acara. Maka untuk hemat pada biaya, atas kesepakatan bersama dari Taska, dari Thariqah, dari Pondok Pesantren, diadakan kebersamaan di BTQ Nurul Huda. Mungkin para Bapak Ibu ada yang baru pertama mendengar BTQ Nurul Huda. Ya. BTQ Nurul Huda yang Bapak Ibu sekarang sedang duduk di sini tempat anak-anak untuk menghafal kitab suci Al-Quran. Dan di sebelah itu baru dibuat binaan untuk membuat masjid, ya, di mana kebutuhan terhadap tempat jamaah mengaji, tempat jamaah untuk tawajuan membutuhkan tempat tersebut, termasuk juga kebutuhan santri dalam menghafal kitab suci Al-Quran. Yang terakhir, ide spontan ustazah berada di belakang saya dan ayah ibu berdampingan dengan putrinya. Sebenarnya dan semoga adalah ilham yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya menyampaikan, apakah harus seorang ibu bercita-cita anaknya itu akan menyambung profesinya? Jika ibunya pedagang, haruskah anaknya menjadi pedagang? Kalau ibunya
petani, haruskah anak itu menjadi petani? Kalau ibunya merantau di luar negeri, haruskah anak itu merantau di luar negeri? Pasti setiap individu punya cita-cita yang tinggi. Kalau ayah ibu belum punya cita-cita yang tinggi, bagaimana anak kita bercita-cita yang tinggi? Oleh itu konsistensi ayah ibu adalah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan anak yang kita jaga maupun yang kita didik. Ustazah tidak mewajibkan wali santri untuk mengikuti acara ini sampai selesai, sehingga ada yang pulang dulu atas kepentingannya masing-masing. Namun ada sebagian yang masih berada di tempat ini, saya menyampaikan dari hati ke hati bahwa setelah anak-anak ini selesai pendidikan di Taska Nurul Huda, ayah ibu menginginkan dan bercita-cita anak itu hendak dicetak bagaimana? Tentu jawabannya ada di hati para bapak dan ibu. Jangan sampai kita sebagai ayah ibu tidak punya cita-cita terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu mengalir tanpa arah dan juga tujuan. Saya percaya dari rata-rata wajah-wajah yang ada ini masih di bawah 40 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 40 ke atas angkat. Wali santri, wali siswa. Iku mau mbae apa ibuke? Lho mbae, ibuke maksudnya. Wali siswa, ayah bunda. Karena jika yang diwisuda ini tadi adalah anak yang pertama, umurnya itu baru 6 tahun masuk 7 tahun, kemudian nikah usia 25 tahun, usia ibu nikah 25 tahun itu perawan tua atau perawan sedengan? Oke, sedengan, saya ambil 25. Anak pertama usia 6 tahun, 25 nikah, 26 dianugerahkan anak ditambah 6 berarti 32. Maka rata-rata yang hadir ini wali siswa adalah masih di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun ini punya gairah yang berbeda-beda. Maka ada wali santri itu yang sudah, wali siswa, yang sudah biasa kopian, ya mas, biasa. Ono sing urung biasa kopian, yo krono isik 40 kurang gitu. Ono sing rambutnya gondrong, ya biasa. Kalau memang ada yang tatonan, saya itu ndak heran. Kumpulan yang bersama dengan saya orang jalanan ya akeh, karena nanti yang membantu saya untuk nguruk ini ya, yang butuh 1.500 kubik untuk menguruk masjid ini juga dari orang jalanan. Karena apa? Karena dia punya link untuk bisa lock tanah yang ada di Sumbersari adalah melalui preman yang ada. Maka oleh itu kita melihat cakrawala dunia bukan hanya dari satu sisi. Jika wali siswa dengan profesi yang berbeda-beda tapi ikhlas menyerahkan anaknya di Taska Nurul Huda, jangan buta masa depan. Harus pandang masa depan. Anak kita ini mau kita cetak jadi apa? Bawa dalam doa, iringi dengan ikhtiar dan usaha. Insya Allah, Allah Ta'ala akan membuka jalannya. Bukan karena kesombongan, tapi adalah karena kesyukuran. Taska Nurul Huda di bawah naungan pondok pesantren. Jarang ya ada TK di bawah naungan pondok pesantren. Andaikan ditanya, Bu, kok jenengan nyekolah no anake nitip no anake neng Taska iku kelebihannya Taska nopo? Ngoten niku jenengan yo iso jawab.
Wong nek ape mlebu dalane ya cilik, sekolahane ya iku. Saya percaya bahwa pilihan ayah ibu untuk menyerahkan anaknya di Tazkiyah Nurul Huda berarti ada nilai plus, nilai tambah, nilai positif dalam pandangan ayah ibu terhadap Tazkiyah Nurul Huda. Maka simbiosis mutualisme dari Tazkiyah Nurul Huda, dari ustazah kepada ayah ibu ikut berpesan. Setelah selesai dari Tazkiyah Nurul Huda yang tadi diwakili oleh Ibu Jumiati untuk menyampaikan, diserahkan kembali kepada ayah bunda untuk dididik, untuk diasuh, dan untuk diteruskan pendidikan formalnya. Kami mengiringi dengan doa, semoga putra putri lulusan Tazkiyah Nurul Huda ini menjadi generasi Qur'ani, generasi yang solih, yang solihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berhasil cita-citanya untuk maslahah kebaikan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma. Sebagai penutup, manusia tidak akan bisa mengubah takdir Tuhannya, tapi takdir Tuhan selalu dirahasiakan sebelum waktunya. Maka anak-anak kita yang akan datang akan menjadi apa? Apakah menjadi petani, pengusaha, guru, peladang, polisi, TNI, ABRI, atau bahkan DPR ataupun menteri, ataupun bisa sampai kepada Presiden Republik Indonesia, itu adalah rahasia Allah. Karena dirahasiakan, mari percaya dan optimis, yang kita doa, yang kita minta, yang kita berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan usaha akan diperkenankan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada ustazah, pada Umi Atin Najihah, pada Mas Satori yang telah menemani saya. Bu, ketoke dak pantes nek ngene iki ya, Bu. Nggih. Jadi ada kebersamaan awal, tengah, dan akhirnya. Niki ibu-ibu enten sing ape melu kerja bakti bariki. Ngresik-resik niki lho. Masa ustazah tok begitu loh. Karena ini akan corak, tukar corak. Ini plafon juga akan tukar. Untuk hari ini tampilannya begini, untuk hari besok tampilannya beda. Untuk hari Senin juga tampilannya beda, walaupun bukan beda 100%, tapi paling tidak beda acaranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.